Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Tisnawati. Perkenalan, nama saya Hanif Romadika. Saya Noviana Nurarifah. Saya Mirza Fahrifi. Kami di sini akan mempresentasikan terkait makalah yang telah kami susun untuk memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi pariwisata R01 dan judul Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Destinasi Tanah Lot Bali. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. Pariwisata sering disebut sebagai mesin ekonomi atau produksi untuk memberikan jasa devisa untuk pembangunan sektor ekonomi bagi suatu negara, termasuk Indonesia tidak terkecuali. Pembangunan dari berbagai sektor tentunya akan menimbulkan berbagai dampak baik negatif maupun positif. Begitu juga dengan perkembangan industri pariwisata akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Pada dasarnya, pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terus-menerus dari sisi suplai dan demand kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan. Santoso mengklasifikasikan terkait dampak dengan adanya pariwisata, yaitu terdiri dari efek langsung, efek tidak langsung, dan efek induksi, di mana efek langsung dan efek induksi merupakan efek sekunder, sedangkan efek tidak langsung adalah efek primer. Dampak total ekonomi pariwisata adalah keseluruhan jumlah dari pengaruh yang terjadi, baik langsung ataupun tidak, dan dapat diukur sebagai pengeluaran bruto atau penjualan, penghasilan, penempatan tenaga kerja, dan nilai tambah. Pura Tanah Lot adalah sebuah objek wisata di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar, satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut, tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Pura Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Keberadaan destinasi wisata ini tentunya memberikan berbagai dampak pada masyarakat sekitar. Sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pembisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwira swasta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi ekonomi sebelum perkembangan pariwisata dan juga setelah terjadinya perkembangan pariwisata di destinasi Pura Tanah Lot Bali. Tanah Lot sejak awal merupakan tempat persembahyangan umat Hindu, kemudian berkembang menjadi sebuah tempat wisata yang cukup digemari. Tumbuh pula kegiatan komersial sebagai fasilitas penunjang pariwisata, seperti warung-warung, art shop, restoran, kafe, dan sebagainya. Keadaan ekonomi destinasi Tanah Lot sebelumnya adalah sebelum dikelola penuh oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pengelolaan DTW Tanah Lot dikelola oleh 3 pihak, yaitu pemerintahan daerah, masyarakat, dan pihak swasta, dan ini mengakibatkan penghasilan tidak sepenuhnya mengimbas ke masyarakat. Yang kedua, penurunan tingkat kunjungan wisatawan destinasi Tanah Lot sebesar 10,91% yang mengakibatkan kunjungan dan perekonomian destinasi Tanah Lot menurun. Hal ini diakibatkan karena adanya travel warning bagi wisatawan berkunjung ke Bali sebagai akibatnya adanya bom di Merege Cafe di wilayah Jembaran, wabah flu burung, dan rabies. Yang ketiga, pada saat DTW Tanah Lot dikelola oleh pihak swasta, masyarakat sekitar yang merasa dilarang bahkan diusir jika berdagang acung atau berdagang keliling, maupun membangun lapak di sekitar DTW Tanah Lot. Sejak dikelola oleh pihak swasta, masyarakat yang berdagang di DTW Tanah Lot dibatasi dan diatur. Globalisasi membuat pembangunan berskala besar yang mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan pencemaran. Atas air, tanah, dan udara terjadi akibat pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang, pengairan terhambat, serta polusi udara yang semakin menjadi-jadi.
Tumpukan sampah di mana-mana akibat pola perilaku masyarakat membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kawasan hutan dibabat untuk sarana pariwisata sehingga berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Hamparan lahan pertanian kini berubah menjadi gedung, villa, dan hotel yang dibangun dengan mengesampingkan fungsi lahan itu sendiri. Banyak lahan-lahan produktif yang dialihkan fungsi begitu saja untuk pembangunan pariwisata. Lalu, objek wisata kerap kali menggusur atau mengganggu keberadaan tempat-tempat suci. Masyarakat juga semakin tergerus moral dan nilai-nilai budayanya. Sehingga, dalam pembangunan sarana pariwisata yang mengesampingkan adat dan budaya serta kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Bali, pembangunan pariwisata ini mencakup daerah-daerah yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar, sehingga mengganggu kelancaran dalam prosesi upacara adat dan keagamaan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dampak negatif dari perkembangan industri pariwisata di destinasi Tanah Lot dan juga solusi dari dampak negatif. Dampak dari negatif industri di Tanah Lot yaitu belum meratanya pendapatan masyarakat sekitar dikarenakan tidak semua masyarakat dapat bekerja di destinasi wisata Tanah Lot. Selanjutnya ada munculnya swalayan modern yang tentunya itu dapat mengancam pusat pertokoan maupun perdagangan yang sebelumnya sudah didirikan masyarakat sekitar destinasi wisata Tanah Lot. Negatif selanjutnya adanya para pekerja anak di bawah umur yang tentunya ini ada kesan eksploitasi anak di bawah umur ya. Terus solusi dari dampak negatif perkembangan industri pariwisata di Tanah Lot. Pertama itu mendistribusikan kios-kios yang sebelumnya sudah dibangun oleh pemerintah pusat daerah maupun masyarakat setempat punya sudah diatur oleh badan pengelola sehingga nantinya tidak terjadinya kesenjangan pendapatan di sekitar destinasi wisata Tanah Lot. Kemudian Dinas Pariwisata memberikan sosialisasi tentang para pekerja anak di bawah umur secara masif dan juga memberikan pendidikan yang layak maupun kepelatihan bagi masyarakat setempat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan, Pura Tanah sebagai daya tarik wisata alam dan budaya karena Lot memiliki pemandang laut, tebing, dan ombak yang indah, panorama alam saat matahari tenggelam. Kegiatan keagamaan yang menarik bagi wisatawan serta dilengkapi dengan seringnya diselenggarakan festival-festival budaya yang menarik, dan Pura Tanah Lot memiliki sejarah yang sangat tinggi dari warisan karena ada event atau upacara odolan yang berlangsung 2 kali setahun, memberikan kontribusi daya tarik wisatawan untuk melihat prosesi, keagamaan, dan kebudayaan yang ada di Bali. Jadinya perubahan pengelola telah mengubah sistem pengelolaan DTW Tanah Lot. Pengelolaan DTW Tanah Lot telah mengalami 2 kali perubahan pengelola, yaitu perubahan pengelola dari pihak swasta menjadi 3 pihak pada tahun 2000 dan perubahan pengelola dari 3 pihak menjadi 2 pihak pada tahun 2011. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari pihak swasta menjadi 3 pihak, yaitu kesempatan kerja, tanggung jawab lokal, memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk ikut mengelola wilayah masyarakat sekitar, landasan hukum, dan kondisi politik. Secara umum, pengembangan pariwisata di suatu daerah berdampak bagi daerah tersebut, walaupun banyak dampak positif yang didapat dari dampak ekonominya, tetapi destinasi Tanah Lot juga masih memiliki dampak negatif. Saranlah dengan penanggulangan yang baik, hal ini dapat kita lihat akan keindahan Pulau Bali yang sekarang banyak pula ternodai oleh limbah-limbah yang berada di daerah vital yang sering dilewati para wisatawan ke tempat destinasi-destinasi di Bali. Seharusnya lewat perkembangan pariwisata yang sangat pesat di Bali tidak merusak adat dan budaya yang ada di Bali, karena perkembangan pariwisata di Bali saat ini berdampak pada budaya yang ada di sekitar Bali. Misalnya saja tari kecak yang saat ini telah dimodernisasi oleh beberapa kalangan untuk khusus digunakan sebagai mendatangkan wisatawan di Bali. Hal ini menyebabkan sakralnya suatu kebudayaan yang akan hilang secara perlahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.